Shalom, selamat bertemu kembali di channel ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena diberi kesempatan lagi untuk mendengar firman-Nya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Baik, saya mau bertanya di sini. Siapa di sini pencinta burung? Saya yakin pasti di sini ada yang suka. Kenapa mereka suka burung? Sebab ada yang suka mendengar kicauan bunyi burung tersebut, ada yang suka warna burung tersebut, ada juga yang suka merawat burung, beri makan dan membersihkan kandangnya. Dan mereka tidak merasakan itu suatu beban, tetapi mereka merasakan sukacita. Mungkin bagi kita yang tidak suka dengan hobi ini akan katakan, biarlah burung itu. Seperti orang yang kurang kerjaan begitu. Tetapi bagi kita yang suka dan mempunyai hobi ini, senang terhibur dan sukacita dengan burung tersebut. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Seperti tajuk video ini, burung gagak adalah sejenis burung yang merupakan salah satu burung yang memiliki dominasi bulu warna hitam. Dan ini tergolong dalam burung pengicau. Karena burung ini suka makan bangkai. Burung yang merupakan omnivora ini dapat dijumpai hampir di seluruh penjuru dunia. Dan burung gagak terkenal dengan kecerdasannya yang sangat tinggi. Gagak diketahui dapat menghafal sampai dengan 100 kata hingga 50 kalimat sempurna. Selama ini yang saya tahu, burung yang boleh menirukan suara atau kata-kata manusia adalah burung parrots ataupun burung beo atau burung nuri. Tapi dengan belajar ini, burung gagak juga rupanya boleh menirukan kata-kata atau kalimat yang diucapkan oleh manusia. Habitat dari burung gagak ini dapat dijumpai di berbagai tempat. Dan ada satu spesies tertentu yang dia memilih tempat untuk berkembang biaknya. Gagak spesies ini lebih menyukai untuk hidup di area terbuka, tempat yang luas dan suka di tempat yang ada air atau berbatuan. Itulah umumnya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, saya mau lontarkan satu pertanyaan yang kita boleh jawab masing-masing. Baik dalam hati atau mungkin boleh saja disampaikan kepada teman atau saudara yang ada di dekat kita. Kalau kita mendengar tentang kata burung gagak, adakah konotasi yang lain yang kita pikirkan? Apa yang terlintas dalam pikiran kita jika kita mendengar kata burung gagak? Adakah di antara kita yang berpikir bahwa dengan adanya sebutan burung gagak, berpikir bahwa burung gagak itu mendatangkan satu bencana? Saudara dan saudari, kalau kita bertanya pada orang tua-tua, apa mitos burung gagak ini? Pasti mereka bilang banyak mitos dan kebanyakannya mitos yang membawa bencana, malapetaka dan membawa perkara-perkara yang tidak baik. Mitos dari burung gagak ini ada yang berpendapat bahwa burung gagak sering dianggap sebagai burung yang menjadi satu atau sebuah petanda buruk kalau muncul burung gagak itu. Dan ini menjadi kepercayaan di Eropa. Burung gagak seringkali dianggap sebagai peliharaan penyihir. Sedangkan di Indonesia, kemunculan burung gagak di hutan dianggap sebagai petanda kesulitan yang akan timbul. Inilah mitosnya. Jadi mitos burung gagak identik dengan ilmu hitam dan magic. Dengan timbulnya burung gagak dengan penampilan yang warnanya hitam pekat dan suaranya yang serak, itu membuatnya dianggapnya suatu hal yang menyeramkan. Sehingga dikaitkan dengan mitos yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau muncul burung gagak, itu berarti ada satu petanda buruk. Saudara dan saudari, dalam kasih Tuhan, pendengar channel Story of Rohani, dimanapun kamu berada, apa sebenarnya fakta yang unik dari burung gagak? Sesuai yang dikatakan tadi, burung gagak dikenal dengan kecerdasannya.
Seperti saya sampaikan tadi bahwa dia boleh menghafal 100 kata sampai kepada 50 kalimat yang sempurna. Jadi ini boleh dikatakan bahwa burung gagak itu adalah burung paling cerdas di antara semua burung. Dan gagak ternyata memiliki kemampuan komunikasi dan penyelesaian masalah yang cukup baik. Gagak juga diketahui sebagai burung yang boleh mengingat wajah manusia. Mungkin selama ini kita dengar kalau ada hewan yang boleh mengingat wajah manusia, yang saya tahu pernah dengar yaitu anjing, kan? Anjing itu boleh mengingat wajah orang. Sehingga kalau kita mengganggu anjing itu, maka kalau kita lewat lagi di depannya, kita akan digonggong. Itu pengalaman yang saya pernah alami. Dan mungkin juga ada di antara kita pernah mengalami juga. Jadi gagak juga boleh mengingat wajah manusia. Hal ini terlihat pada saat gagak menemui seorang manusia yang kejam. Maka gagak tersebut akan melatih gagak yang lainnya untuk mengidentifikasi manusia tersebut. Saudara dan saudari, keunikan yang lain yang dimiliki oleh gagak jika terdapat dari salah satu kumpulan itu mati seperti manusia. Kalau ada yang berduka, kita berkunjung, melayan, memberikan dukungan bagi keluarga yang ditinggalkan. Rupanya gagak ini juga kalau ada yang mati, maka mereka datang ke tempat itu. Datang ke tempat duka. Mereka bukan sekadar hadir, tetapi mereka berfungsi sebagai ahli forensik, menentukan puncak kematian. Dia mencari tahu, mereka mengidentifikasi apa kira-kira yang menjadi penyebab kematian dari saudaranya ini. Apa yang menyebabkan kematian dari salah satu antara kumpulan mereka ini. Kemudian di samping mereka meratapi kematian tersebut, mereka juga mengidentifikasi, mencari tahu apa yang menjadi penyebabnya. Bila gagak yang mati itu diidentifikasi karena predators, maka sekumpulan gagak pembunuh akan mengejar dan menyerang predator itu yang menyebabkan kematian temannya itu. Ini keunikan yang dimiliki burung gagak. Saudara dan saudari dalam Tuhan. Apa yang dikatakan dalam Alkitab sehubungan dengan burung gagak? Kalau kita membaca dalam Kejadian 8 ayat 7, saya bacakan di sini. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Burung gagak dipilih oleh Nuh, dipilih oleh Tuhan melalui Nuh. Menjadi seekor burung yang dapat menjadi surveyor. Seekor burung yang disuruh untuk mengintai, mencari tahu bagaimana kondisi bumi setelah air bah itu. Sehingga tidak heran kalau kita hubungkan dengan kelebihan, keunikan dari burung gagak yang kita sudah ketahui tadi. Dia boleh mengidentifikasi kematian dari saudaranya itu. Ini Alkitab sebutkan bahwa burung gagak itulah yang dilepaskan untuk mengintai tanah setelah air bah. Apakah tanah itu sudah layak untuk dihuni atau belum? Burung gagaklah yang dilepaskan oleh Nuh. Saudara dan saudari, ini Alkitab yang katakan. Alkitab nyatakan dengan jelas. Kemudian tentu kita pernah mendengar kisah tentang burung gagak lagi di Alkitab. Tidak lain, tidak bukan. Di mana? Di dalam buku 1 Raja-Raja 17 ayat 4 hingga 6. Saya bacakan di sini. Engkau dapat minum dari sungai itu. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ini dua kisah tentang burung gagak yang disebutkan di Alkitab. Yaitu pertama tadi dilepaskan oleh Nuh untuk mengintai apakah air bah sudah kering. Dan yang kedua ini adalah burung gagak yang diperintahkan oleh Tuhan untuk memberi makan Nabi Elia. Mungkin boleh kita petik aplikasi yang pertama tentang burung gagak ini. Kalau kita melihat burung gagak yang tadinya dianggap membawa malapetaka menurut mitos itu,
Tetapi menurut Alkitab, kalau kita melihat burung gagak, kita seharusnya mempunyai pandangan dan pemikiran yang berbeda. Mengapa? Karena melalui dua kisah ini bahwa burung gagak itu bukan membawa malapetaka. Burung gagak itu bukan membawa bencana dan burung gagak itu bukan menjadi satu petanda buruk. Tetapi justru burung gagak itu menjadi berkat. Amin. Ingat, memang muncul mitos itu. Memang muncul mitos konon burung gagak itu membawa bencana atau petanda buruk. Tapi Alkitab menyatakan bahwa burung gagak itu membawa berkat. Ini mitos yang burung gagak membawa petanda buruk. Mungkin boleh saya kaitkan seorang anak yang dilahirkan di luar nikah. Kalau kita ingat anak yang lahir di luar nikah, apa sebutan masyarakat kita? Masyarakat kita katakan itu adalah anak haram. Anak haram katanya. Padahal kalau kita pikirkan bukan anak itu yang salah. Tetapi yang salah adalah orang tuanya. Tapi anak yang dapat julukan yang boleh diperkatakan oleh masyarakat. Padahal yang salah orang tuanya. Nah, seperti burung gagak ini juga. Seperti mitos itu. Tuhan ciptakan burung gagak itu indah. Burung gagak itu cantik, bagus, sempurna. Tapi orang katakan itu menjadi petanda buruk. Bukan burung gagak yang salah. Tapi orang itu sendiri yang menganggap burung gagak itu membawa bencana. Saudara dan saudari, dalam kasih Tuhan, kita perlu rubah pemikiran kita. Kalau kita melihat burung gagak, selayaknya lah kita katakan sama Tuhan, terima kasih Tuhan ada burung gagak yang boleh menjadi berkat. Pada waktu zaman Nuh, dia disuruh menjadi pengintai. Pada zaman Elia, dia disuruh menjadi berkat. Bayangkan saudara dan saudari, Elia pada waktu itu setelah dia menampilkan dirinya sebagai seorang pemberani melawan 400 dewa-dewa Baal itu, dia tiba juga pada satu saat merasa situasi keputusasaan. Di saat dia menyendiri di tepi sungai kering, ingat ayat yang tadi saya bacakan. Burung gagak itu bukan datang sendirian. Burung gagak itu tidak datang secara otomatis atau secara tiba-tiba. Apa yang dikatakan oleh Alkitab? Mari kita baca sekali lagi di ayat keempat tadi. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan. Sekali lagi, telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Dengan kata lain, burung gagak datang kepada Elia atas perintah Tuhan. Sehingga Elia walaupun dia merasa putus asa, dia merasa sendirian, dia merasa kesepian, dan dia merasa galau, terganggu. Tapi Tuhan sebenarnya memperhatikan dia. Itu sebabnya burung gagak diperintahkan oleh Tuhan untuk mengirimkan roti dan daging kepada Elia. Apa aplikasi yang kedua yang kita boleh ambil? Di balik peristiwa yang menyedihkan, yang menyakitkan, yang mengecewakan kita, kita perlu ingat bahwa kita tidak dibiarkan oleh Tuhan sendirian. Tuhan selalu memperhatikan kita. Tuhan selalu melihat kita. Kitab Ibrani juga mengatakan demikian. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kadang ada suatu peristiwa yang dianggap oleh orang itu menjadi bencana. Padahal itu boleh menjadi berkat. Jadi jangan langsung kecewa atau putus asa kalau kita mengalami satu peristiwa yang tidak menyenangkan di hati kita. Ingat dalam buku Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara dan saudari, ini pengalaman Yusuf. Ini pengalaman Yusuf. Jadi apa yang perlu bagi kita? Sebagai kesimpulan dari firman Tuhan saat ini, kalau kita melihat burung gagak, ingat, burung gagak tidak salah. Ingat dengan melihat burung gagak,
itu bukan malapetaka, itu bukan bencana, tetapi itu adalah berkat. Kalau ada peristiwa yang kadang menyakitkan kita, di balik itu kita tidak dibiarkan sendirian. Dan di balik itu Tuhan juga menyediakan berkat bagi kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Kaulah